Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang produk kami yaitu kotak tisu dari perusahaan Elsa Furniture yang kelompok kami terdiri saya sendiri Muhammad Sarul Gunawan NIM 2016-57001. Terus yang satu lagi ada Lailatul Fitria dengan NIM 2018-57005 yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Lala. Terima kasih. Alasan untuk memilih produk kotak tisu yaitu karena lokasi perusahaan yang berada di Kota Jepara, yang mana Kota Jepara terkenal dengan produk furniturnya yang tahan lama serta berkualitas. Nah, PT Elsa Furniture ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang furnitur di daerah Jepara. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis furnitur, salah satunya adalah kotak tisu. Kotak tisu dengan bahan baku kayu ini menawarkan desain yang estetik dan kualitas yang unggul serta tahan lama. Kotak tisu ini tidak hanya untuk menaruh tisu, tapi juga dapat dijadikan sebagai hiasan rumah serta mempermanis meja ruangan. Selanjutnya, volume produksi yang akan kami rencanakan yaitu sebanyak pada bulan Januari 850 unit, Februari 800 unit, dan seterusnya sampai Desember 855 unit. Dari hasil penjualan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan melakukan forecasting atau peramalan menggunakan software POM dengan metode moving average periode 4. Didapatkan hasil forecasting untuk bulan Januari 2021 sebanyak 838 buah kotak tisu. Selanjutnya, Saudara Sahrul. Selanjutnya desain produk kotak tisu dari perusahaan kami yang terdiri dari kayu, terus ada sedikit tambahan pernak-pernik komponen lainnya yang telah dibeli dari perusahaan lain. Komponen produk dari kotak tisu perusahaan kami yaitu terdiri dari 1 pegangan, 2 tutup kanan dan kiri, ketiga ada tutup atas dan bawah, keempat tutup belakang, kelima tutup depan, keenam variasi speaker, ketujuh variasi tempat kaset tape, 8 variasi tombol on off. Selanjutnya, bill of material atau POM-nya. Nah, kotak tisu terdiri dari bagian atas dan juga tubuh. Pada bagian atasnya terdapat pegangan, kemudian pada bagian tubuh terdapat tutup atas bawah, berarti berjumlah 2, tutup kanan kiri berjumlah 2, tutup belakang, dan tutup depan. Di bagian tutup depan ada variasi tombol on off sebanyak 2, variasi tempat kaset tape, dan juga variasi speaker. Untuk lebih detailnya, pada kotak tisu ini level 0, bagian atas sampai dengan tutup depan ini ikut level 1, dan variasi-variasi ini ikut pada level 2. Simbolnya ini mengikuti inisial dari namanya, nama komponen, kemudian untuk tiap-tiap jumlah tadi sudah dijelaskan pada gambarnya. Untuk ukuran kotak tisu sendiri, ukurannya itu secara utuh produknya 25 cm dikali 12 cm dikali 10 cm. Untuk keterangannya buat kecuali untuk variasi beli. Selanjutnya ada operation process start atau yang biasanya kita sebut dengan OPC. Di mana dimulai dari tutup kanan kiri, yaitu ada pengukuran, dan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Terus yang kedua ada tutup belakang, juga dilanjutkan dengan proses selanjutnya seperti pengukuran, pemotongan, sampai produk jadi. Dari nama proses tersebut terdiri dari operasi atau simbol lingkaran, inspeksi ditandai dengan simbol persegi, dan waktu keseluruhan OPC dari pembuatan kotak tisu ini ditempuh waktu total 109 menit dengan jumlah 19.
detail dari proses pada operasi proses cat PT Elsa Furnitur yaitu di mana pertama proses operasi dilakukan dengan pengukuran dengan menggunakan tool meteran. Yang kedua ada proses operasi yaitu pemotongan. Terus yang ketiga ada proses operasi penghalusan dengan tool menggunakan amplas. Terus yang keempat ada proses operasi pengejahitan di mana menggunakan mesin kompresor. Terus yang kelima ada proses operasi pengeringan di mana menggunakan mesin blower. Selanjutnya mengenai jumlah mesin. Jumlah mesin ini dihitung berdasarkan jumlah produksi kotak tisu per bulan waktu itu adalah 838 buah ini dari hasil ramalan. Kemudian kapasitas mesin itu 1 unit per hari. Jam kerja selama sehari itu selama 16 jam kerja karena dibagi dalam 2 shift kerja. Dengan jam kerja per shift itu 8 jam. Nah, karena jumlahnya itu 838 buah produk dalam 1 bulan, maka dibagi selama 20 hari, didapatkan hasil 41,9. Sehingga dalam 1 hari itu produksinya 42 unit per hari. Kemudian ditentukan waktu operasinya untuk mesin gergaji itu jam kerja per periodenya 16 menit, waktu pengerjaan per produknya itu 5 menit, downtime per harinya itu 45 menit, dan setup time-nya 5 menit. Selanjutnya mesin kompresor itu jam kerjanya 16 menit, waktu pengerjaan 15 menit, downtime 60 menit, setup 10 menit, dan mesin blower jam kerjanya 16 menit, waktu pengerjaan 10 menit, downtime 50 menit, dan setup-nya 5 menit. Kemudian perhitungan jumlah mesin, karena mesinnya ada 3, maka untuk mesin gergaji, yang pertama itu menentukan nilai efisiensi. Untuk nilai efisiensi, rumusnya 1 dikurangi waktu yang terbuang per periode dibagi jam operasi kerja per periode. Maka hasilnya efisiensi itu 45 menit tambah 5 menit dibagi 16 jam dikalikan 60 menit. Maka dihasilkan 0,95. Sehingga jumlah mesinnya itu didapatkan 5 per 60 dikalikan 42 per 16 kali 0,95. Sehingga hasilnya itu 0,2 sehingga dibulatkan menjadi 1 mesin. Untuk mesin kompresor dan mesin blower juga mengikuti. Kemudian untuk rekapan jumlah mesin, mesinnya itu kan ada 3, mesin gergaji, mesin kompresor, dan mesin blower masing-masing berjumlah 1. Selanjutnya jumlah stasiun kerja dan aliran material, di mana pada PT Elsa Furnitur ini jam kerja per hari karyawan adalah 8 jam yang dibagi menjadi 2 shift per harinya. Dalam 1 minggu terdapat 5 hari kerja untuk perusahaan ini. Sehingga jam kerja produksi selama 1 bulan adalah jam kerja 1 bulan sama dengan 2 kali 20 hari kali 8 jam kali 60 menit didapatkan 19.200 menit per bulan, di mana perhitungannya dengan waktu siklus yaitu WS sama dengan 19.200 dibagi 838 didapatkan hasil 22,91 menit. Terus selanjutnya ada stasiun kerja di mana 109 menit dibagi 22,91 menit didapatkan hasil 4,7, di mana didapatkan hasil dibulatkan menjadi 5 stasiun kerja, di mana stasiun kerja yang pertama proses pengukuran dan pemotongan komponen tutup kanan, kiri, tutup belakang, tutup depan, tutup atas dan bawah. Terus yang ke stasiun kerja kedua proses penghalusan komponen tutup kanan, kiri, tutup belakang, tutup depan, tutup atas dan bawah. Terus selanjutnya stasiun kerja 3 di mana proses perakitan komponen utama dan variasi atau beli. Terus stasiun kerja keempat, di mana proses perakitan komponen utama dan terus stasiun kerja yang keempat ada pengecatan dan stasiun kerja yang kelima ada pengeringan. Berikut adalah tata letak stasiun kerja dari perusahaan kami di ruangan produksinya, di mana terdiri dari
Pertama ada gudang. Gudang, di samping gudang ada sedikit, setelah sedikit dikasih gang, ada stasiun kerja pertama, terus selanjutnya ada stasiun kerja kedua, terus stasiun kerja ketiga, terus selanjutnya ada stasiun kerja keempat, dan yang terakhir ada stasiun kerja kelima. Terus di samping itu ada gudang penyimpanan produk jadi, terus di sebelahnya lagi ada kamar mandi, dan sebelahnya ada kantor. Selanjutnya, penentuan fasilitas produksi. Fasilitas produksi ini terdiri dari kantor dengan ukuran 50 meter kali 40 meter kali 3 meter. Selanjutnya, toilet dengan ukuran luasnya 3,24 meter persegi. Yang ketiga, gudang. Gudang ini terdiri dari 2, gudang material dan juga gudang barang jadi atau penyimpanan. Untuk gudang material, ukurannya 20 meter kali 10 meter kali 4 meter. Untuk gudang barang jadi atau penyimpanan, ukurannya 15 meter dikali 15 meter dikalikan 4 meter. Untuk area produksi sendiri nanti ukuran secara detail akan dilanjutkan pada slide berikutnya. Untuk tempat parkir, terdiri dari parkir motor dan juga parkir mobil. Parkir motor ukurannya 10 meter kali 3 meter, parkir mobil 10 meter kali 10 meter, dan untuk pos satpam ukuran luasnya ini 6 meter persegi. Untuk analisis prosedur systematic layout planning, kita menggunakan metode SLP. Di sini ada gambaran ART-nya dan juga relationship diagram. Untuk penyusunan ART ini didasarkan pada kedekatan dari lokasi fasilitasnya. Untuk relationship diagram ini juga didasarkan pada hubungan ART-nya. Selanjutnya ada kebutuhan luas lantai produksi, di mana yang pertama ditandai dengan kode G, di mana ada ruang produksi gudang dengan luas 25 meter persegi. Yang kedua ditandai dengan kode P, di mana ruang produksi yaitu pengukuran dan pengotongan dengan luas 12 meter persegi. Terus yang ketiga ada kode PHN, di mana ruang produksi ditandai dengan ruangan penghalusan dengan luas 15 meter persegi. Terus yang keempat ditandai dengan kode PKN, di mana ruang produksi perakitan dengan luas 20 meter persegi. Terus yang kelima ditandai dengan kode PGN dengan ruang produksi pengecatan dengan luas 15 meter persegi. Terus yang keenam ditandai dengan kode PGGN, ruang produksi pengeringan dengan luas 12 meter persegi. Terus yang ketujuh ditandai dengan kode I, ruang produksi inspeksi dengan luas 12 meter persegi. Yang ke-8 ditandai dengan kode PKG, ruang produksi packing dengan luas 12 meter persegi. Terus yang ke-9 ditandai dengan kode S, ruang produksi penyimpanan dengan luas 25 meter persegi. Terus selanjutnya ada kebutuhan luas lantai produksi dengan gambaran dengan BPLAN, di mana di sini saya membuatnya dengan aplikasi DOSBox. Salah satunya saya mengambil layout 2, di mana hasilnya dari aplikasi tersebut ada 4 layout atau 5 kalau nggak salah. Saya ambil yang layout 2 ini. Mengapa? Karena layout skornya 0,93, hampir mendekati 1. Makanya saya ambil layout 2 ini. Dengan dihasilkan hasil ukuran layout penataan seperti gambar berikut. Selanjutnya ada kebutuhan luas lantai produksi. Lanjutan dari tadi, di mana diketahui fasilitas layout.
problem name production number departemen 9, jebakan like atau selnya 74, white 2, area 148 dengan cost 3.516. Terus departemen gudang ditandai dengan kalau warna merah, pengukuran hijau, penghalusan biru, perakitan kuning, pengecetan ungu, pengeringan biru, inspeksi, dan selanjutnya. Dan area recruitment, area defense, X central, Y central, dan sequence. Selanjutnya material handling. Material handling ini untuk rekapan jumlah dus yang harus diantar dimulai dari R ke G. Untuk kode-kode tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Hubungan dari R ke G ini jumlah dus yang diantar tidak ada. Mengapa? Karena tidak menggunakan dus, jadi langsung komponennya. Pada saat area receiving ke gudang ini, jumlah komponen yang diantar sebanyak 20. Dengan melakukan pengulangan 2 kali pengulangan, jarak aktualnya ini 10 meter. Kemudian kembali lagi dari gudang ke receiving ini tidak ada komponen yang diantar, tapi terjadi pengulangan 2 kali karena dia pulang pergi, jaraknya 10 meter, sehingga total dari jarak hubungan antara receiving dan gudang ini adalah 40 meter. Begitu seterusnya sampai ke yang PKG atau packing ke saving atau penyimpanan. Jumlah komponen yang diantar ini sebanyak 40. Banyak pengulangannya 5 kali, jarak aktualnya 60 meter. Sehingga jaraknya ini ditotal karena tadi kan S dan PKG melakukan pengulangan. Jumlah komponen yang diantar ini tidak ada, tapi pengulangannya 5 kali karena dia melakukan bolak-balik. Terus jarak aktualnya 60, tinggal dikalikan 5 kali 60 ditambah 5 kali 60 sehingga mendapatkan 600. Nah, untuk biaya material handling ini, kita menggunakan 2 alat, yaitu forklift dan juga hand truck. Untuk forklift ini kapasitasnya 5.000 kg. Ini berdasarkan beberapa sumber. Jumlah operator yang bekerja untuk forklift ini 5, karena kita punya 5 forklift. Harga belinya 330 juta, umur ekonomis 5 tahun. Untuk umur ekonomis, umur ekonomis ini kita juga melakukan referensi dari beberapa banyak sumber. Untuk biaya perawatan 197 kali 500. Ini jadi kalau biaya perawatan per hari itu biaya perawatan alat per bulan dibagi jumlah hari kerja dikalikan jumlah alat. Untuk biaya peralatannya itu yaitu biaya perawatan ditambah dengan daya alat dikalikan jumlah alat dikali lama beroperasi dikalikan dengan tarif listrik karena kita pakai forklift yang listrik. Kemudian untuk biaya tenaga kerja ini disesuaikan dengan UMK yang ada. Ditambahkan dengan biaya perawatan dan juga biaya peralatan. Untuk biaya depresiasi ini rumusnya harga beli dibagi umur ekonomis dikalikan jumlah hari kerja per tahun. Kemudian untuk biaya operasinya kita menggunakan perhitungan dengan rumus biaya perawatan ditambah biaya peralatan ditambah biaya tenaga kerja dan juga depresiasi. Untuk OMH-nya itu rumusnya OMH alat dibagikan dengan jumlah jarak aktual per hari. Untuk perhitungan sendiri ini sudah ada pada laporannya secara rinci. Untuk hand truck juga sama. Berikut adalah gambar layout keseluruhan dari PT Elsa Furniture, di mana dimulai dari ruangan produksi yang sudah saya jelaskan tadi, gudang bahan baku, ada stasiun kerja 1, stasiun kerja 2, stasiun kerja 3, stasiun kerja 4, stasiun kerja 5, terus ada gudang penyimpanan. Terus di sini saya tambahin ada material handling, di mana ada power cliff dan hand truck atau pallets. Terus di samping itu saya taruh kamar mandi. Terus di sebelahnya saya taruh dapur.
Terus menyeberang lagi ke sebelahnya ada musola, klinik, kantin. Di sebelah kantin ada parkir sepeda motor. Terus selanjutnya ada kantor. Samping kantor sendiri saya taruh buat lobby. Terus selanjutnya di pos satpam pertama pintu masuk ke perusahaan ada pos satpam. Terus lebihnya selanjutnya ada parkir truk, parkir mobil. Udah itu saja dari gambar keseluruhan dari perusahaan kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kiranya ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.